Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Chin Feng sedang bertarung melawan monster. Di sini kita melihat dia terkena serangan dan terhempas jauh. Dan dia langsung mode healing. Kekuatannya meningkat. Pukulan ini melukai semua tulangku. Untungnya aku mengekstrak bakat tanah garis rok putih itu. Skill pemulihan peringkat 2 secara otomatis menjadi permajaan. Pemulihan cedera akan hanya memakan waktu beberapa detik aja. Dengan skill seperti itu, bahkan jika aku memiliki perbedaan kekuatan serang, aku juga bisa menguras tenaga lawanku sampai mati. Kenapa kau masih belum mati? Bahkan jika kau mati, aku juga nggak akan mati. Sistem memberitahu nomor 9321, nomor 74 orang baru desa pemula membunuh Raid Messenger, menerima tempat pertama Azure Planets. Dalam hati Chin Feng, satu dari slot 10 besar sudah diambil. Aku nggak bisa membuang waktu lagi. Kita melihat dia langsung maju menyerang monster itu. Lalu Chin Feng menggunakan skill Shadow Clone. Shadow Clone hanya memiliki sebagian kekuatan asli, cukup menyedihkan. Itu butuh indera keenam untuk bangkit dan menyambungkannya. Sebelum membuka segel altar, aku menukar buah Barlit peringkat 3. Setelah mengkonsumsinya, aku menerima bakat perasa peringkat F. Sekarang, indera keenam telah tersambung. Penjinakan dan Shadow Clone bisa digunakan. Nomor 1229, nomor 877, orang baru desa pemula membunuh Raid Messenger, menerima tempat kedua di Azure Planet. Slot lain yang lebih rendah juga diambil. Si monster berkata, Kenapa jabingan ini terlalu kuat? Setelah dia memasuki desa, aku telah memantau kekuatannya, kelincahannya, fisik, pikiran, dan melihat bakat yang bangkit. Dan mereka gak terlalu kuat. Tapi setelah dia membunuh Pairuo, dia mengatakan sesuatu yang aneh, melakukan hal yang aneh, lalu tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan aku gak bisa melihat ke dalamnya. Sistem memberi notifikasi lagi. Dari area 331, seorang pendatang baru dari desa 7 berhasil membunuh setan dendam dan menduduki peringkat ketiga di bintang biru. Menggunakan teknik ketiga Inferno, kekuatan, duri, dan racun. Dan dengan combo ini, aku gak percaya, aku gak bisa melukaimu. Chin Feng menyerang, dan terjadi kehancuran yang besar. Sistem memberitahu lagi nih, di area 1171, pendatang baru dari desa 622 berhasil membunuh setan dendam dan menduduki peringkat keempat di bintang biru. Si wanita berkata, wah, ada lagi yang masuk 10 besar. Yang bocah berkata, bocah pakai topi dulu, hanya tersisa 7 tempat lagi. Ini sangat membuatku tegang. Si wanita berkata, aneh, gak ada yang berhasil melewati tantangan setengah hari ini. Kenapa sejak orang pertama melewatinya, mereka satu persatu berhasil? Si baju merah berkata, ini menunjukkan bahwa perbedaan kekuatan antara para ahli teratas nggak terlalu besar, jadi prestasi mereka sangat dekat. Si bocah bertopi berkata, tugas kita di desa 911 2 kali lebih sulit daripada desa-desa lain, jadi kesempatan untuk masuk 10 besar sangat kecil. Aku nggak berharap Chin Feng bisa masuk 10 besar. Selama dia aman, itu sudah cukup baik. Jika gagal kali ini, dia bisa mencobanya lagi besok, tapi jangan sampai terjadi apa-apa yang fatal. Gak mungkin, aku percaya pada Chin Feng, dia pasti bisa berhasil. Kita kembali ke Chin Feng. Di area 1, pendatang baru dari desa 911 berhasil membunuh setan dendam dan menduduki peringkat kelima di bintang biru. Akhirnya selesai juga. Pertempuran ini sangat melelahkan. Selamat kepada desa 911
dari area 1 karena berhasil masuk 10 besar desa-desa yang didirikan di bintang biru dan berhak mendapatkan hadiah khusus. Isi hadiah: setelah mendirikan desa, atribut awal meningkat 200%. Karena tingkat kesulitan tugas berlipat ganda, hadiah tugas juga berlipat ganda. 10 orang pertama akan menerima 400 poin atribut dan 2 kotak harta karun emas. Mendapatkan item tugas, yaitu darah kepalan setan dendam. Apakah Anda ingin melihat kebenaran tentang desa tersebut? Iya, kegiatan pemeriksaan akhir bukanlah awal yang baru, melainkan mimpi buruk yang paling mengerikan. Pagar pelindung sudah hancur, sang hukuman surga turun ke bumi. Hah, dia datang! Semua orang bersiap-siap! Itu adalah keberadaan yang bahkan kekuatan 100 orang gak mampu mengguncang sedikit pun. Sebagai kepala desa, aku gak bisa melindungi desa. Aku juga gak bisa melindungi warga desa, rekan satu tim, atau orang yang kucintai. Aku adalah seorang pecundang. Terlalu buruk. Terlalu buruk. Aku terlalu buruk. Aku sangat benci. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Orang ini terbunuh. Lalu kita melihat bukan seorang, lebih tepatnya sebuah makhluk iblis kali ya. Dia berkata, begitu banyak kebencian yang kuat, benar-benar bahan yang bagus. Dan ternyata orang itu dibuat menjadi sebuah boneka. Inilah kebenaran tentang desa ini. Setelah kematian kepala desa, dia berubah menjadi hantu kebencian yang dikendalikan oleh iblis kegelapan. Maka desa yang hilang ini adalah desa pemula dari hantu kebencian itu. Dan penjaga langit adalah ujian terakhir yang diberikan oleh surga kepada desa pemula. Seberapa kuat dia? Lalu dia melihat, ini akan merepotkan. Sekarang kita berpindah ke sekelompok orang yang sedang bertarung atau selesai bertarung. Yang kiri berkata, bis level 8 ini terlalu sulit untuk dibunuh. Hampir aja aku mati di sini. Sistem memberitahu lagi, pengumuman global. Desa nomor 74 di wilayah 9321 secara resmi dibangun dan berganti nama menjadi Desa Malam Abadi. Nama ini hanya dimiliki oleh desa ini. Orang yang kanan berkata, aku nggak tahu kapan Bos Chow akan membangun desa. Yang kiri berkata, iya, aku hampir pingsan saat berhasil menyelesaikan tugas baru aja. Orang yang pakai baju ungu yang lagi ada sistem kebuka, dia berkata, lihat bagaimana desa-desa lain menjilat, seolah-olah mereka membangun desa mereka sendiri. Yang rambutnya mohok berkata, itu karena mereka menyelesaikan tugas sebelum desa kita, jadi mereka senang. Yang kanan berkata, kita tahu bahwa kesulitan tugas kita 2 kali lipat lebih sulit. Jika tidak, pasti kita akan menjadi yang pertama. Yang sedang membaca buku berkata, coba panggil Bos Chin. Lalu orang yang di bawah, yang dekat api unggun, dia membuka sistem dan menelpon Chin Feng. Panggilan untuk Bos Chin Feng yang tercinta. Bos Chin tercinta, di mana kau sekarang? Aku telah menunggu begitu lama. Dukunglah Chin Feng. Bos Chin, kau tampan hari ini seperti biasa. Lalu tiba-tiba Chin Feng muncul. Dia berkata, kawan-kawan, aku sudah datang. Hari ini, Bos Chin dari kepala hingga kaki terpancar kegantengan. Waduh. Panggilan buat Bos Chin, kapan kita mulai membangun desa? Aku gak sabar. Bos Chin, terima penghormatan dari adik. Seluruh hati dan jiwaku milik kakak Chin Feng. Tunggu, ini tuh siapa ya? Ini beneran Bos Chin. Cepet-cepet tanya Bos Chin, kapan kita bangun desa? Kita kasih tamparan yang keras buat mereka yang iri. Chin Feng berkata, sebelum bangun desa, kita harus bikin nama yang keren buat desa. Kalian ada ide? Kita melihat beberapa sedang berunding. Harus bikin nama yang keren banget nih. Aku pikir namanya bisa jadi nama desa keren aja. Astaga, terlalu kampungan. Namanya mending jadi desa Dewa Dewi aja. Desa Dewa Dewi. Kita harus melestarikan semangat negara naga. Semua orang seperti naga, bisa terbang ke langit, menguasai dunia, dan menciptakan masa kejayaan bagi negara naga. Desa nomor 911 adalah asal muasal kekuasaan kita di masa depan. Gimana kalau kita namakan desa Naga Abadi? Naga Abadi, naga legendaris yang berada di dalam jurang. Itu namanya bagus banget. Namanya sudah ditentukan. Mari kita bangun desa. Lalu muncul cahaya yang sangat terang dan orang-orang melihat ke arah sana. Sistem memberitahu, karena tingkat kesulitan misi, semua hadiah akan ditingkatkan. Setiap penduduk desa akan mendapat 80 poin hadiah atribut. Sementara kepala desa Chin Feng akan mendapat 400 poin hadiah atribut. Si wanita yang belakang berkata, akhirnya desa kita pasti bisa lulus ujian bagi pemula dengan sempurna. Yang kiri berkata, wah asik banget. Sekarang aku bisa membunuh monster di level yang lebih tinggi. Si kacamata berkata, kalian lihat tampilan layar, sudah ada menu penduduk desa. Kita bisa pulang ke desa dengan 1 klik. Kelihatan nih, sistem tertulis pulang ke desa dengan 1 klik, tetap di tempat dan bisa teleportasi ke ruang tamu. Penduduk desa bisa menggunakannya sekali sehari, tapi kemudian bisa digunakan 3 kali sehari. Udah kayak minum obat. Klik untuk pulang ke desa. Cobalah. Tunggu dulu. Dia pun langsung pulang ke desa. Brothers, aku udah balik nih. Yang kanan berkata, fitur ini terlalu keren, bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat genting. Ada juga tombol cepat. Rumah kayu bisa meningkatkan kecepatan pemulihan energi. Tombol kembali cepat
bisa menghemat waktu perjalanan. Asik banget. Di sistem tertulis lagi nih, tombol kembali cepat bisa kembali ke lokasi di hutan yang sama dengan satu klik dari alam rumah kayu pemula. Tombol kembali cepat. Ayo, cepatlah datang ke alun-alun. Kita bakar api unggun dan makan daging panggang bersama-sama. Wah, aku nggak tahu apakah Chin Feng akan datang atau enggak. Lalu tiba-tiba sistem memberitahu semua orang. Kepala desa Chin Feng membuka fitur konferensi video untuk seluruh desa. Fitur ini hanya bisa digunakan oleh kepala desa. Semua orang, dengarkan aku. Setelah ujian selesai, semua desa pemula harus menghadapi seorang pembalas dengan kekuatan bintang 100. Tujuan dari pembalas adalah menghancurkan rumah kayu pemula. Orang yang kehilangan rumah kayu pemula akan menjadi pengungsi dan kehilangan 100 poin atribut. Seorang berkata, setelah semua ujian yang sudah kita lalui, kenapa Tuhan memberi kita ujian lainnya? Yang kanan berkata, kekuatan tempur 100 bintang, terlalu menakutkan. Gak ada cara untuk bertahan hidup sama sekali. Seorang lagi berkata, aku hanya 10 bintang. Chin Feng melanjutkan, setelah berhasil menahan pembalas, desa akan menerima banyak hadiah. Dan jika bisa mengalahkan pembalas, hadiah akan menjadi 2 kali lipat. Masih ada 4,5 hari. Kita harus mencapai level 10 cepat mungkin untuk melewati ujian pemula. Kita melihat di chat, apa yang dikatakan Chin Lauta benar. Kita nggak bisa lengah. Seorang lagi berkata, dengan kekuatan desa kita, melewati ujian pemula nggak sulit. Jangan menyerah. Semangat, semangat, semangat. Kita pasti nggak bisa mengecewakan Chin Feng. Chin Feng berkata lagi, selain itu, meningkatkan level desa akan memberi kita hak untuk membangun bangunan publik, yaitu altar pelindung. Dengan altar pelindung, kita bisa melawan pembalas. Untuk meningkatkan desa dari level 0 ke level 1, harus memenuhi 5 persyaratan. Pertama, populasi harus lebih dari 500. Desa Longyuan sudah memenuhi syarat ini. Kedua, kepala desa harus mendapatkan gelar Kaisar Pemula. Ketiga, rumah kayu kepala desa harus mencapai level 2. Aku akan menyelesaikan 2 poin ini. Keempat, jumlah rumah kayu level 1 harus lebih dari 100. Kelima, jumlah pemain level 10 harus lebih dari 10 orang. 2 yang terakhir agak merepotkan nih dan mengharuskan semua orang untuk bekerja sama. Bahan upgrade rumah kayu level 1 yaitu 10 kayu, 3, 5 batu, sumber daya level 1, dan 1 kulit binatang. Dapat pengalaman. Oh, untuk upgrade kita butuh kayu, batu, dan kulit binatang. Untuk upgrade rumah kayu, kita bisa pecah 3 untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Setelah itu bisa langsung dijual di channel perdagangan biar cepet. Ah, mantap. Rapat video desa ditutup. Upgrade bahan. Untung udah ada yang siap. Upgrade 1 kali. Anda menggunakan 10 unit kayu. Anda menggunakan 5 unit batu. Anda menggunakan 1 unit kulit binatang. Rumah kayu level 0 milik kepala desa Chin Feng berhasil di-upgrade jadi level 1. Wah, rumah kayu level 1 milik kepala desa Chin Feng. Ketika tidak tidur, kecepatan pemulihan energi dan stamina meningkat 2 kali lipat. Ketika tidur, kecepatan pemulihan meningkat 3 kali lipat. Upgrade berhasil. Dapatkan 50 poin bonus atribut. Wow, ini dia rumah kayu milik kepala desa Chin Feng. Keren banget. Hah, kalian bilang kepala desa Chin Feng mungkin dewa ya? Kok bisa hebat gitu? Oh iya, dan lagi videonya kepala desa Chin Feng lebih ganteng dan lebih hebat dari fotonya. Pria seperti itu susah dicari. Kepala desa Chin Feng benar-benar hebat. Aku harus belajar darinya dan upgrade rumah kayuku tanpa henti. Lalu tiba-tiba ada pengumuman global. Jumlah desa yang dibangun di dunia biru telah mencapai 100. Mulai hari ini, turnamen upgrade desa resmi dimulai. Kita sekarang pergi ke desa Yongye, distrik 9321, alam bintang biru. Kita melihat ada seorang yang menggigit orang lain. Orang ini adalah Vampir Marquez, John Bless. Dan kita juga melihat vampir yang rambutnya pink. Dia adalah Dracula, pangeran vampir. Dia berkata, sayangku John, bagaimana situasinya? John menjawab, yang mulia pangeran, 914 orang di desa semuanya telah menjadi warga klan darahku. Si pangeran berkata, ya, sebentar lagi aku akan menjadi kekuatan terkuat di alam bintang biru. Tujuan selanjutnya desa Yongye adalah masuk 3 besar dalam kompetisi promosi desa. Tiantau telah memberikan hadiah yang besar kali ini untuk 3 desa teratas yang telah mencapai level 3. Semua penduduk desa akan mendapatkan 500 poin atribut dan kepala desa akan mendapatkan 1000 poin atribut. Dan kita melihat orang yang tadi ini diberi seperti darah dan tiba-tiba menjadi tidak terkendali atau jadi vampir juga. Si pangeran melanjutkan, dengan imbalan ini kami pasti akan mendominasi alam bintang biru. John merespon, tapi bagaimanapun juga Anda harus dipromosikan ke level 3 sebelum akhir penilaian pemula dan tersisa kurang dari 5 hari. Jangan khawatir John, hanya desa Wuchuangquan, desa Kwangmin, dan desa Brahma yang bisa mengancam desa Yongye. Adapun desa Longyuan, desa kelima yang didirikan. Kemungkinan ada ahli terkemuka di kerajaan naga timur, tetapi ini nggak dapat mengubah gen penyakitnya secara keseluruhan. Itu tidak layak disebut. Kita sekarang pergi lagi ke Chin Feng. Itu, letakkan kayu di sana. Dalam hati Chin Feng, 1000 poin atribut adalah masalah utamanya. Sistem memberitahu kompetisi desa ini terbatas pada periode penilaian untuk pemula aja. Setelah semua hadiah atribut yang diperoleh sebelumnya ditambahkan, kau masih memiliki 83 bintang kekuatan pertempuran dan gelar Kaisar Pemula. Kalau aku bisa mendapat 1000 atribut di kompetisi desa ini, mungkin aku bisa mencoba mengalahkan Heavenly Punisher. Persyaratan ketiga yang diperlukan agar sebuah desa dapat naik dari level 0 ke level 1 adalah kabin pemula kepala desa dinaikkan ke level 2.
Saat ini, aku hanya memiliki satu sumber daya level 1, sebuah batu dingin untuk meningkatkan kabin pemula. Secara kebetulan, batu ini diproduksi di Danau Chiushui, tempat Raja Kura-Kura bertanduk 1 berada. Kedua tugas tersebut dapat diselesaikan secara bersamaan. Ternyata Qin Feng menyumbangkan banyak sekali kayu. Kepada Qin Feng menyumbangkan 723 unit kayu ke desa Long Yuan dan memperoleh 723 poin kontribusi. Desa kepala Qin Feng menyumbangkan 361 unit batu ke desa Long Yuan dan memperoleh 361 poin kontribusi. Apa harus ku ambil ya? Wah, tukarkan sekarang. Aku ingin mengupgrade kabinku. Bagus, kabinku bisa diupgrade. Kakak Qin Feng, aku mencintaimu. 6666. Itu apa ya? Gua nggak tahu. 6666 tuh bukannya ketawa ya? Atau apa sih? Gue lupa guys. Yang tahu komen ya. Sistem memberitahu kepala desa dapat membuka 2 fungsi exchange channel dan sumber daya alam. Dalam hati Qin Feng, di exchange channel kamu dapat menyumbangkan item untuk mendapatkan poin kontribusi. Poin kontribusi dapat ditukar dengan item yang disumbangkan oleh orang lain. Kamu juga dapat menukar bahan yang kamu butuhkan di sumber tahu surgawi seperti panci dan wajan, minyak, garam, saus, dan cuka. Dalam sumber daya surgawi ada batu energi primer yang dapat memperoleh 100 poin energi setelah diserap. Artinya ada cara baru untuk mendapatkan poin energi tanpa membunuh monster. Penduduk desa dengan talenta rendah atau non-tempur memiliki cara lain untuk bertahan hidup. Di masa depan, pekerjaan seumur hidup seperti tukang kayu, penambang, dan tukang daging akan diturunkan. Sumber daya yang melimpah di desa Longyeon cukup untuk mendukung para profesional di kehidupan ini dan membuat mereka terus meningkat dengan kecepatan yang baik. Kedepannya, desa Longyeon akan semakin berwarna. Kita melihat cincang masuk ke dalam air. Aku nggak bisa menyelam. Kita melihat di bawah ada sebuah monster air. Aku terlalu terbawa suasana dan hampir mati tanpa alasan. Lalu monster itu menyerang dan mulutnya terbuka lebar, ingin memakan Qin Feng. Dan Qin Feng ternyata termakan. Tapi dengan cepat, Qin Feng berhasil keluar dengan cara menghajar tubuh dari monster itu. Ekstraksi tanpa penguasa berhasil. Bakat peringkat C yang diperoleh adalah makna sejati dari air. Ini adalah insang ikan. Lalu Qin Feng, dia bertemu dengan banyak sekali monster. Sekarang, aku bisa bernafas di bawah air. Bakat ini nggak mungkin datang pada waktu yang lebih baik. Kita melihat Qin Feng membekukan monster-monster itu dan membunuhnya satu persatu. Ayo, nyetir! Buset, itu buaya jadi kayak kuda. Danau Chiushui terlalu besar. Sudah 1 jam berlalu dan gak ada satupun batu es dingin yang ditemukan. Lalu Qin Feng memukul buayanya. Dia berkata, "Katakan, apa kau bohong padaku, ha? Sengaja berputar-putar untuk mengulur waktu." Si buaya berkata, "Tuanku, hampir sampai, hampir sampai." Dalam hati si buaya, "Beraninya kau, bagaimana bisa aku begitu sial?" Kita agak flashback nih. Pas Qin Feng ngambil buaya. "Kenapa aku sangat gak beruntung? Sayang, aku akan kembali untukmu. Tunggu aku, sayang. Apa aku akan bertemu denganmu lagi?" Lalu Qin Feng melihat seekor kura-kura. Kura-kura berputar. Lalu dia melihat ke arah sesuatu. Di sini ada banyak sekali kura-kura. Qin Feng berkata ke si buaya, "Menjauhlah, aku gak bertanggung jawab kalau kau gak sengaja mati nanti." Sistem memberitahu binatang buas kelas Raja Kura-Kura bertanduk 1, level tingkat 15, evaluasi kekuatan tempur, bakat bintang 50, manipulasi es level C. Qin Feng mengancam si buaya, "Tetapi kalau kau melarikan diri, aku akan menemukanmu sampai ke ujung bumi dan aku akan memanggang dan memakanmu." Yes sir. Dalam hati si buaya, "Dasar iblis." Kita melihat Qin Feng menyiapkan sebuah skill. Dalam hati Qin Feng, dapatkan inti jantung Raja Ketiga terlebih dahulu, lalu ambil batu dinginnya. Lalu kura-kuranya semua sadar. Si Raja Kura-Kura berkata, "Beraninya manusia level 11 menyinggung perasaanku." Lalu Qin Feng mulai menyerang, tapi si Raja Kura-Kura gak kena dampak sama sekali. Oh iya, di belakang Raja Kura-Kura ada juga sebuah ular. Nih fotonya. Ular itu melancarkan serangan ke arah Qin Feng. Apa yang mereka lakukan? Berbaris dan serang. Pertemuan sebelumnya dengan Mehmet dan Agas, tetapi mereka nggak memiliki taktik dan nggak dapat mengerahkan semua kekuatan mereka secara bersamaan untuk menyerang satu target. Kelompok kura-kura ini di sisi lain jelas berbeda jika mereka semua bergabung. Si Raja Kura-Kura menyiapkan sebuah serangan dari mulutnya dan dia melancarkan serangannya ke arah Qin Feng. Kita melihat ada beberapa panah yang terbuat dari air. Inferno Flame gak bisa digunakan di bawah air. Dan serangan emas, kayu tentara, dan energi semuanya melemah. Binatang buas di dalam air memiliki keunggulan di kandang sendiri. Jadi meskipun aku lebih kuat dari mereka, akan sulit untuk membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Kita melihat ada banyak sekali panah yang terbang. Dan salah satu panahnya berhasil mengenai kaki dari Qin Feng. Tidak, si Raja Kura-Kura nge-spam panah kemana-mana. Tapi untungnya Qin Feng berhasil bersembunyi. Si kura-kura melihat tapi gak ketemu. Si Raja Kura-Kura
menyuruh kura-kura lainnya untuk mencari Qin Feng. Sialan, jika kita meninggalkan air, kita harus menemukan cara untuk menangkap pencuri itu terlebih dahulu. Jika kita nggak bisa melakukannya, kita akan dalam masalah. Phantom Clone. Lalu kita melihat Qin Feng membuat sebuah clone. Qin Feng berkata, mengubah posisi menciptakan kekacauan dan nggak bisa diserang dengan keras. Nah, akhirnya clone-nya pun pergi. Hei, itu dia! Serang! Akhirnya, panah-panah itu diarahkan ke klon-klon dari Qin Feng. Nah, sudah waktunya bagiku untuk memulai juga. Kita melihat semua binatang itu menyerang ke arah klon dari Qin Feng. Gak boleh menggunakan keterampilan apapun, atau aku akan ditemukan. Lalu tiba-tiba, Phantom Clone hancur. Apa ini? Dengan cepat, lihat tuh, Qin Feng kecil banget di belakang kura-kura. Ini bunga kematianmu. Qin Feng menyerang ke kepala kura-kura. Serangannya berhasil mengenainya. Lalu si ular menyerang ke arah Qin Feng. Pengikatan bayangan. Dan untungnya Qin Feng berhasil mengikat dan menahannya. Matilah. Dan akhirnya si ularnya pun juga dibunuh. Sistem memberitahu berhasil membunuh Raja Kura-Kura bertanduk 1 level Raja dan mendapatkan item quest air inti hati Raja. Level Anda telah dipromosikan ke level 12. Karena si Raja mati, para kura-kura pun tenang. Kelompok kura-kura gak memiliki pemimpin dan saatnya memanen. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!